Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan nikmat yang paling besar yang harus senantiasa kita syukuri adalah nikmat menjadi orang muslim, nikmat agama Islam. Karena ketika kita menjadi orang muslim, maka semua kebaikan-kebaikan, semua amal salih yang kita lakukan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak masuk Islam, orang-orang kafir, di mana mereka kebaikan yang mereka lakukan tidaklah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka nanti menjadi orang-orang yang sangat merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya apapun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan apapun yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka nikmat yang sangat besar ini hendaknya senantiasa kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang satu ini? Yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Dan semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengan salawat? Kita sering mendengar ya istilah salawat. Mari kita memperbanyak salawat. Kita sering mendengar apa itu salawat. Kita sering mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Kita sering mengucapkan seperti itu. Apa arti dari salawat? Ada yang tahu arti salawat nopo? Napa arti salawat niku? Napa? Nah, jadi salawat itu kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Agar Allah memuji beliau di hadapan penduduk langit. Itu arti dari salawat, yaitu apa? Pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan sinten?
penduduk langit. Ya, itu arti dari sholawat. Sedangkan arti dari salam adalah memberikan keselamatan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh kita doakan ya dengan sholawat, dengan salam. Tapi kalau Allah tidak boleh kita doakan. Kita tidak boleh mendoakan Allah dengan keselamatan. Kenapa? Karena Allah yang memberikan keselamatan. Kita kalau ketemu sama orang, ya, kita mengucapkan assalamu alaikum. Itu tahiyanya, penghormatannya seperti itu, dengan mengucapkan assalamu alaikum. Masuk ke rumah orang juga sama, tahiyanya, penghormatannya juga sama, yaitu mengucapkan assalamu alaikum. Tapi kalau masuk ke rumahnya Allah, yaitu ke masjid, kita tidak mengucapkan assalamu alaikum, kecuali salamnya ini untuk orang yang di dalam masjid. Tapi kalau kita salamnya, ya, ketika tidak ada orang sama sekali, kita masuk masjid assalamu alaikum, maka itu kita dikhawatirkan mendoakan Allah, karena masjid merupakan rumahnya Allah. Makanya tahiyanya, penghormatannya bukan dengan mengucapkan salam, tapi dengan sholat. Makanya ada namanya sholat tahiyatul masjid. Ya, itu bedanya. Ya, kalau kita masuk ke rumahnya Allah dengan masuk ke rumahnya manusia. Nah, itulah maksud dari ya kita memintakan ya sholawat, kita memintakan sholawat ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat dan salam ini agar tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau yang beriman dan kepada para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini adalah mengenal Allah, membuat hati menjadi tentram. Dalam tema ini ada beberapa poin yang akan kita kaji. Poin yang pertama, pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poin yang ketiga, contoh-contoh ketentraman hati dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poin yang terakhir adalah apa yang bisa memotivasi kita untuk selalu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah poin-poin yang akan kita kaji pada pagi hari ini insyaallah ta'ala. Yang pertama, pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia, maka tidak akan masuk ke dalam surga akhirat nanti. Apa itu yang dimaksudkan dengan surga dunia? Ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Jadi siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Bagaimana seseorang bisa masuk surga sedangkan dia tidak kenal
dengan Allah yang memiliki surga. Dia tidak kenal dengan Allah yang memiliki neraka. Maka bagaimana dia bisa masuk surga? Maka ini sangat penting sekali. Bahkan pentingnya mengenal Allah, kebutuhan kita untuk mengenal Allah melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ini yang sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena dengan kita mengenal Allah, maka kita jadi tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita jadi tahu bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, kita selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apapun kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik hal yang kecil maupun hal yang besar. Kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik. Jangan menganggap Allah butuh kita. Jangan menganggap Allah butuh kita untuk ibadah. Tidak. Yang harusnya butuh adalah kita. Kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh mendapatkan pahala dari Allah. Kita butuh mendapatkan ganjaran dari Allah. Kita butuh mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebagian orang yang ketika dia mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, dia marah kepada Allah. Bagaimana cara marahnya? Ya, bagi wanita sudah tidak mau memakai jilbab lagi. Ya, sudah tidak mau beribadah. Ya. Sudah tidak mau sholat. Kenapa? Karena dia marah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia biasanya rajin bersedekah, sekarang sudah tidak mau bersedekah lagi. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, sampai berani keluar dari agama Islam karena marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mau dia semarah apapun kepada Allah, ya, Allah tidak peduli, ya. Mau dia ibadah, mau dia tidak ibadah, Allah enggak peduli, ya. Karena yang butuh pahala dia. Kalau dia beribadah, Allah kasih pahala. Kalau dia melakukan kemaksiatan, Allah ya akan azab dia, kan seperti itu, ya. Mau dia sholat, mau dia puasa, mau dia rajin ibadah, kemudian setelah itu keluar dari agama Islam, Allah tidak peduli. Dan itu tidak membahayakan bagi Allah sama sekali. Maka ya, orang yang seperti ini, yang dia marah kepada Allah, berarti dia mengenal Allah apa boten? Ya, dia tidak mengenal Allah. Ya, kenapa kita katakan dia tidak mengenal Allah? Karena Allah nggak butuh dia. Karena yang butuh adalah dia. Dia selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita mengenal Allah, kita jadi tahu bahwa kita itu adalah hamba yang sangat lemah. Tidak usah jauh-jauh, ya. Kita dikasih demam saja sudah nggak bisa apa-apa, ya. Dikasih demam saja sudah tidak bisa apa-apa. Kita diambil saja satu kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan sehat, ya. Misalnya yang sakit cuma matanya saja. Itu kalau ruku atau sujud seperti apa? Matanya kayak mau copot. Sehingga dia tidak bisa merasakan kenikmatan di
beribadah. Ya. Makanya orang kalau dia selalu mengenal Allah, ketika dia sedang sehat, ya, dia akan rajin beribadah kepada Allah. Dan orang yang rajin beribadah kepada Allah di saat dia sedang sehat, di saat dia sedang tidak safar, maka apa? Maka jika nanti dia sedang safar atau jika dia sedang sakit, Allah juga akan berikan pahala yang sempurna untuknya. Kenapa? Karena Allah melihat kebiasaan dia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Ketika seorang itu sakit atau sedang safar, ya, kan orang yang sedang sakit atau sedang safar ibadahnya tidak bisa sempurna. Maka apa? Kutiba lahu mithla ma kana ya'maluhu muqiman sahihan. Allah akan tuliskan baginya pahala apa? Seperti dia mengerjakan dalam keadaan tidak safar dan dalam keadaan sedang sehat. Masya Allah. Ini bagi orang yang terbiasa ketika dia sehat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika dia sakit, orang sakit jelas tidak mampu melaksanakan sholat berjamaah. Maka karena kebiasaan dia sering melakukan sholat berjamaah dan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, Allah tahu niat hambanya. Maka apa? Meskipun dia sholat sendirian, Allah berikan pahala dia sholat berjamaah. Luar biasa. Makanya pentingnya kita menjaga apa? Nikmat kesehatan. Maka ketika kita sedang sehat, hendaknya kita selalu mengenal dan mengingat Allah. Ya, kita mengenal Allah ketika kita sedang sehat. Kenapa? Karena yang memberikan nikmat kesehatan sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan nikmat kesehatan. Nah, ketika dia mengenal kalau yang memberikan nikmat kesehatan itu adalah Allah, tentunya dia akan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, sehingga dia apa? Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang mengenal Allah hanya dalam keadaan sulit saja. Misalnya dia tempat kerjanya sangat jauh, seringnya naik ontel misalnya. Dia kecapean setiap hari naik ontel. Kemudian dia ingin apa? Naik sepeda motor misalnya. Dia membutuhkan rizki. Akhirnya apa? Dia minta sama Allah. Ya, minta untuk diberikan apa? Sepeda motor. Allah kabulkan permintaannya. Allah kabulkan permintaannya. Kemudian dia pun punya sepeda motor. Nah, ternyata setelah dia punya sepeda motor ini apa? Justru yang biasanya dulu dia ketika tidak punya sepeda motor, dia sering di rumah. Buat apa? Baca Al-Quran, buat berzikir, dengerin kajian, ya. Tapi setelah punya motor, malah sering keluar, jalan-jalan, tidak lagi membaca Al-Quran, ya, tidak lagi mengingat Allah. Salatnya yang biasanya tepat waktu, seringnya salatnya di luar waktu, ya. Maka orang seperti ini syukur atau kufur? Kufur. Ya. Maka tadi dia mengenal Allah ketika lagi butuh saja. Ketika sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia lupa kepada Allah. Apa bukti dia lupa kepada Allah? Salatnya sudah berani di luar waktu. Sudah berani meninggalkan salat berjamaah. Sudah berani meninggalkan membaca Al-Quran. Maka ini apa? Berarti dia kufur. Dia sudah tidak ingat lagi kepada Allah.
seakan-akan dia sudah tidak mengenal siapa yang memberikan dia sepeda motor. Yang memberikan sepeda motor siapa? Allah. Ya, yang memberikan sepeda motor itu Allah. Ya, semua yang kita pakai, dari pakaian, apa yang kita makan, ketahuilah itu semua dari Allah. Termasuk ada orang yang memberikan ya hadiah kepada kita, ketahuilah itu dari Allah. Karena yang di dunia ini hanya sebagai perantara, ya, bukan yang memberikan. Karena yang memberikan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kullukum 'arin illa man kasaituhu fastaksuni aksukum. Kalian semua itu enggak pakai pakaian kecuali orang yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian itu kepadaku, niscaya aku akan berikan. Jadi termasuk ya masalah pakaian itu harus kita fahami bahwa pakaian itu adalah pemberian Allah. Ya, orang tua kita yang memberikan pakaian itu sebagai perantara saja. Yang memberikan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita meminjam uang kepada tetangga kita, ketahuilah yang memberikan pinjaman bukan dia, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya sebagai perantara saja. Oleh sebab itu, dalam hal apa saja, baik perkara yang kecil maupun perkara yang besar, hendaknya kita selalu mengenal Allah. Dengan cara apa? Yaitu selalu berdoa. Minta dulu sama Allah. Dalam hal apapun, minta sama Allah. Termasuk mau beli pakaian, termasuk mau beli sandal, ya, termasuk mau beli gelas, ya, mau beli apa saja, minta dulu sama Allah agar Allah mudahkan untuk mendapatkan barang tersebut. Ini perkara yang remeh, perkara yang kecil, tapi kebanyakan orang apa? Lupa kalau yang memberikan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah pentingnya mengenal Allah. Makanya tadi orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak akan masuk surga. Kemudian poin yang kedua, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah kita meyakini bahwa Allah itu ada. Ini harus kita yakini bahwa Allah itu ada. Dan orang yang meyakini Allah itu tidak ada, masuk surga apa buatan? Buatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang terakhir kali dia ucapkan la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kenapa? Karena orang yang sebelum meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia percaya adanya Allah, apa buatan? Percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena dia percaya Allah itu ada, ya, dan dia percaya bahwa yang berhak diibadahi adalah Allah, maka dia masuk surga. Berbeda dengan orang-orang yang di akhir hayatnya tiba-tiba apa? Dia dibujuk oleh syaitan sehingga dia meyakini Allah itu tidak ada. Ketika dia meyakini Allah itu tidak ada, maka na'udzubillahi min dzalik, maka tempatnya di mana? Neraka. Dan dia kafir. Ya, karena dia tidak apa? Karena dia meyakini Allah itu tidak ada. Maka ini harus senantiasa kita ingat. Ya, ini cara yang pertama kita mengenal Allah.
Allah itu selalu ada. Ya, kapanpun kita membutuhkan Allah, Allah itu selalu ada. Dan hati-hati, di antara penyebab seseorang itu meyakini Allah tidak ada, dia terkena bisikannya setan. Apa itu bisikan setan? Dia mengatakan semua yang ada di muka bumi ini itu ada yang menciptakan. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Ketika sudah terlintas pemikiran seperti itu, segera ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ketika kita mengucapkan ini, kita minta kepada Allah yang pertama agar tidak diganggu oleh syaitan. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar tidak disesatkan oleh setan. Nah, ketika ada pemikiran seperti ini, berarti setan ingin menyesatkan. Makanya kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim segera, karena ini pemikiran yang berbahaya. Dan pastinya ketika ada pemikiran seperti itu, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Dia tidak akan bisa menemukan jawabannya. Karena dia tidak bisa menemukan jawabannya, ujung-ujungnya dia mengatakan kalau Allah itu ternyata tidak ada. Nah, itu yang berbahaya. Itu diantara cara setan agar seseorang itu meyakini Allah tidak ada. Nah, ini yang pertama. Cara yang pertama, kita harus selalu meyakini bahwa Allah itu ada. Tapi ingat, jangan menganggap Allah itu ada di mana-mana. Kalau menganggap Allah itu ada di mana-mana, itu kurang ajar kepada Allah. Di mana-mana berarti di mana saja. Berarti sama saja mengatakan Allah di tong sampah. Kurang ajar apa buatan? Kurang ajar. Berarti Allah ada di toilet. Kalau dia mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Tapi kalau dia yang dimaksudkan di mana-mana adalah penglihatan Allah, pengetahuan Allah, itu di mana-mana artinya kita di mana saja Allah tahu, maka itu yang benar. Tapi kalau mengatakan zatnya Allah ada di mana-mana, itu kurang ajar. Kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yaitu dengan cara meyakini Allah itu ada. Kemudian cara yang kedua adalah kita mengenal Allah. Bagaimana? Bahwa Allah itu pencipta, yang menciptakan kita, yang menciptakan semua yang ada di muka bumi maupun ada di langit, itu adalah Allah. Kita juga mengenal Allah dengan cara Dengan cara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberikan rizki. Ingat, yang memberikan rizki hanya Allah. Tadi kita sampaikan bahwa yang di dunia hanya perantara saja. Semua rizki itu datangnya dari Allah. Rizki apa saja itu datangnya dari Allah. Yang bisa memberikan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga mengenal Allah. Kalau yang memberikan kesembuhan hanya Allah, yang mengabulkan doa hanya Allah. Ini penting, kita mengenal ini semua penting sekali. Masalah rizki, masalah kesembuhan, kita harus mengenal bahwa yang memberikan kesembuhan itu Allah, bukan obat. Makanya jangan mengatakan obat ini pasti menyembuhkan. Tidak. Yang menyembuhkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Sehingga ketika ada seseorang yang biasanya dia sakit kepala, kemudian minum oskadon, biasanya sembuh. Ternyata
di hari kemudian dia sakit kepala dan minum Oskadon kok tidak sembuh-sembuh, ya. Nah, nah, misalnya suatu ketika dia sedang sakit kepala, kemudian minum Oskadon ternyata tidak sembuh, belum sembuh juga, maka dia tidak akan mengeluh. Kalau dia mengenal Allah, dia tidak akan mengeluh. Kenapa? Karena Oskadon hanya sebagai ikhtiar saja, ya. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dia tidak mengatakan apa? Ya, tidak mengatakan Oskadon ini biasanya bisa menyembuhkan saya. Hari ini kok nggak bisa menyembuhkan. Akhirnya apa? Akhirnya marah-marah seperti itu. Ya, yang disalahkan malah Oskadonnya yang disalahkan. Padahal yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Kalau dia mengenal Allah, pasti dia tidak akan marah-marah. Dia akan bersabar. Oh, berarti apa? Allah belum menurunkan apa? Maka caranya bagaimana? Minta kepada Allah agar Allah sembuhkan dia, seperti itu. Bukan malah marah-marah, ya. Itu pentingnya orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang mengenal Allah, bahwa Allah itu yang memberikan rizki. Saya berikan contoh, misalnya ada seseorang yang dia membutuhkan pinjaman misalnya, kemudian dia meminjam sama tetangganya, kemudian tetangganya memberikan pinjaman tersebut. Kalau dia meyakini bahwa yang memberikan pinjaman, yang memberikan pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan ada rasa perkiwuh kepada tetangganya. Maksudnya apa? Tidak akan berlebih-lebihan di dalam apa? Berterima kasih, karena dia hanya perantara. Maksudnya bagaimana? Misalnya hari kemudian tetangganya ini mengadakan acara-acara yang melanggar syariat misalnya. Nah, kalau yang tadi meminjam, ya, itu terlalu berlebih-lebihan memuji tetangganya, berlebih-lebihan berterima kasih kepada tetangganya, akhirnya apa? Ada perasaan perkiwuh, perasaan gak enak. Waduh, kemarin dia sudah memberikan pinjaman yang besar ini, ya. Kalau saya nggak datang gak enak. Nah, ini dia. Kalau saya datang gak enak, seperti itu. Ini kenapa? Karena dia terlalu berlebih-lebihan menganggap bahwa yang memberikan pertolongan adalah dia, padahal yang memberikan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dia meyakini yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun mengadakan acara apapun, dia tidak akan ada rasa perkiwuh untuk tidak hadir. Kenapa? Karena dia yakin yang nolong kemarin bukan dia, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau pengen bantu-bantu nanti selesai acara kan bisa. Tidak pas acara seperti itu, ya. Bisa, ya. Atau hari berikutnya bisa juga datang ke rumahnya. Kan tidak mesti pada hari acara itu, ya. Maka itu pentingnya seseorang itu mengenal sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan yang kedua ini berkaitan tentang tauhid rububiyah, ya. Kemudian yang ketiga, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengenal, yang kita kenal bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Yang berhak
untuk diibadahi adalah Allah. Berhak diibadahi. Berarti semua ibadah harus diberikan kepada sinten? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah yang berhak diibadahi. Tidak ada makhluk pun, satu makhluk pun yang berhak untuk diibadahin. Maka kalau kita tahu ibadah itu harus kepada Allah, maka kalau minta kepada siapa? Allah. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Kalau ada masalah, larinya kepada siapa? Allah. Ya. Bukan lari kepada manusia. Kenapa? Karena lari kepada manusia itu adalah penyakit hati. Para ulama mengatakan zikrullahi dawaun wa zikrun nasi daun. Ya. Mengingat Allah atau mengenal Allah, ya, itu apa? Merupakan obat penyakit hati. Mengingat manusia apa? Merupakan penyakit hati. Kenapa? Kalau orang kembalinya kepada manusia, pasti akan kecewa dia. Ya, akan kecewa dia kembali kepada manusia. Karena dia kecewa, akhirnya apa? Ibadahnya jadi malas-malesan. Ya. Akhirnya apa? Dia pengin refreshing misalnya, pengin cari kepuasan. Akhirnya apa? Pergi ke tempat maksiat. Itu kalau larinya kepada manusia. Kalau dia ingatnya sama manusia, ya, akan apa? Menimbulkan apa? Penyakit hati. Bawaannya adalah sakit hati. Tapi kalau dia ingatnya hanya kepada Allah, nah hati akan menjadi tentram. Hatinya akan menjadi tentram. Ya, kenapa? Karena ketika dia ada masalah, membutuhkan sesuatu, dia langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia mengenal kalau misalnya kok ternyata belum ada rizki, ya, belum ada bantuan, berarti apa? Berarti ibadahnya perlu dikencangin lagi. Ya. Minta terus sama Allah, paksa, minta terus sama Allah. Karena Allah itu senang jika diminta. Berbeda manusia, hari pertama senang, ora popo, ya. Nah, setiap ada masalah datang ke sini saja, nggak apa-apa. Ya, butuh apa-apa datang ke sini saja. Iya, hari pertama dikasih, hari kedua dikasih, hari ketiga mulai apa? Wah, ini tuman nih. Nah, akhirnya apa? Hari berikutnya cari alasan. Waduh, kebetulan ini tadi ada yang minjem juga ini. Ya. Itu manusia seperti itu, bosan kalau diminta, tapi kalau Allah tidak. Allah malah senang. Justru Allah malah marah kalau enggak diminta. Man lam yas'alillah, kata Nabi SAW, yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Kenapa? Karena dia seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Orang yang enggak pernah berdoa, itu seakan-akan dia apa? Tidak butuh kepada Allah. Dia enggak butuh kepada Allah, makanya dia enggak pernah berdoa. Padahal semuanya yang mengatur alam semesta ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kok ada apa-apa dia enggak pernah berdoa? Berarti dia menganggap Allah itu apa? Bahkan yang lebih parah, menganggap Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak pernah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya tadi, ya, kita meminta kepada Allah baik dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Dan yang ketiga ini adalah tauhid apa? Uluhiyah. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengenal Allah dengan apa? Dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha agung dan mulia. Ya, ini kita praktekkan. Makanya kita kalau doa jangan hanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan. Ya, ganti ya Razzaq, ya Ghafur, ya Ghaffar, seperti itu. Ya. Ganti.
ya, dengan menyebut nama Allah. Ya, menyebut nama Allah. Nah, dengan kita sering menyebut nama Allah berarti kita meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah. Dan kalau kita mendengar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kewajiban kita apa? Hanya mengimani dan menetapkan seperti yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah menetapkan Allah punya tangan, ya udah ditetapkan saja, gak usah ditafsirkan ke yang lainnya. Oh, ini kalau kita tetapkan Allah punya tangan, berarti Allah sama kayak makhluk. Ya tidak. Ya, tangannya Yusuf dengan tangannya Ahmad sama apa tidak? Beda. Ya, mukanya hewan, mukanya kambing dengan sapi beda apa sama? Beda. Padahal itu baru sesama makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi udah tetapkan saja. Ya, tetapkan. Kenapa kita tetapkan? Karena yang tetapkan adalah siapa? Allah sendiri. Ya, kita tetapkan. Gak usah kita tafsirkan ke yang lainnya. Ya, gak usah kita tiadakan. Wah, ini gak masuk akal ini. Allah punya tangan, berarti ini gak benar. Kita tiadakan. Tidak seperti itu. Udah kita tetapkan sesuai yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan gak usah bertanya bentuk tangannya Allah kayak apa, gak usah. Ya, gak usah bertanya marahnya Allah kayak apa, turunnya Allah kayak apa, gak usah bertanya. Kenapa? Karena yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah poin yang kedua, yaitu bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa tadi? Ada 4. Kemudian poin yang ketiga adalah contoh-contoh ketentraman hati dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, seseorang ketika dia sedang apa? Menghadapi kesulitan. Kesulitan rizki, ya, kesulitan apa saja, ya. Maka kalau dia mengenal Allah, ya, maka dia ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ma'al usri, itu selalu kita ingat bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian, selama kita belum masuk ke dalam surga, kita akan selalu menghadapi yang namanya masalah. Makanya salah orang-orang yang banyak masalah kemudian bunuh diri. Dia menganggapnya apa? Masalah nanti masalahnya berat di alam barzakh. Masalahnya berat nanti di alam bahkan untuk masuk surga saja, kalau nanti sudah di akhirat, untuk masuk ke surga saja tahapannya sangat banyak sekali tahapannya dan sangat lama. Ya, jadi jangan apa? Jangan menganggap ya dengan bunuh diri itu selesai masalah. Nah, kalau kita mengingat seperti ini, bahwa masalah itu akan hilang kalau sudah masuk surga, maka masalah yang ada di dunia ini harus kita hadapi. Cara yang pertama nopo menghadapi masalah niku. Cara yang pertama nopo dalam menghadapi masalah. Nopo? Saderenge sabar. Saderenge nerimo. Paling penting berdoa mengingat Allah. Itu paling penting, berdoa. Ya, minta sama Allah. Karena yang bisa menghilangkan kesulitan tersebut sinten? Allah. Minta dulu sama Allah. Nah, setelah kita minta sama Allah, kok masih sulit, ya bersabar. Terus nerimo, ya. Kok masih belum, doa lagi terus, minta sama Allah, ya. Dan jangan pernah mengatakan, wong saya sudah berdoa setiap hari bahkan setiap waktu, kok masih sulit saja. Ini orang yang gak sabar, gak
nggak nerimo, ya. Maka penting doa, ya. Ini paling pertama, doa. Ada masalah, ini contoh yang kedua, ada masalah dengan istrinya misalnya, ya, suami istri ini bermasalah, ya. Apa yang dilakukan? Jadi, ya, ketika misalnya istri sedang marah, apa? Tinggalkan kemana? Ke masjid. Ngapain? Ya, berwudu, sholat 2 rakaat setelah berwudu, kemudian berdoa, minta supaya hati istrinya diberikan ketenangan, supaya nggak marah-marah lagi, ya, supaya istrinya menyadari kesalahannya, supaya istrinya menjadi istri yang taat kepada suami. Minta sama Allah. Inilah, ya, mengenal Allah membuat hati menjadi apa? Tentram. Pokoknya kalau kita ingatnya sama Allah, kenalnya hanya sama Allah, hati itu tentram. Gak jadilah gak perlu lempar-lemparan piring sama istrinya, ya, gak perlu mukul istrinya, ya. Kenapa? Karena yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah siapa? Adalah Allah. Maka dia harus minta kepada siapa? Allah. Bisa jadi istrinya itu apa? Terpengaruh oleh godaan setan. Kenapa? Karena yang paling mudah digoda adalah wanita. Karena wanita paling mudah emosi. Makanya setan itu apa? Kebanyakannya menggoda wanita agar apa? Minta diceraikan. Dan kalau sudah cerai, setan senang sekali. Iblis senang sekali, iblis. Ketika ada setan yang laporan kepada iblis, saya berhasil membuat dia tidak sholat. Kata iblis apa? Iya, gitu aja. Tapi ketika dia datang, saya berhasil membuat suami istri berpisah. Acungi jempol. Ya, luar biasa. Ya, makanya hati-hati. Ya, dan biasanya seorang istri seperti itu, apa? Seringnya nggak berpikir pengen cari instan, mengatakan apa? Ceraikan. Suami hanya mengatakan iya saja, nggak mengatakan yang lain, cuma iya, mengiyakan, jatuh tahap nomboboten. Hati-hati. Makanya biar nggak jadi seperti ini apa? Ketika istri udah ngomong seperti ini, langsung tinggalkan saja ke masjid, ya. Biar apa? Biar kita juga nggak emosi. Karena dengan apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan mengingat Allah, dengan mengenal Allah, hati akan jadi tenang, hati akan jadi tentram. Kalau orangnya beres, ya, hatinya akan apa? Tentram. Kalau hatinya bersih, hatinya akan tentram ketika dia ingat kepada Allah. Caranya gimana dia mengingatnya? Ya, ini semua masalah saya dengan istri saya ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Saya tidak bisa menolaknya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Menerima dan bersabar. Seperti itu, ya. Hati jadi tenang, ya. Hati jadi tenang. Nah, kemudian itu contoh yang pertama sama yang kedua. Contoh yang ketiga. Ada orang, ya, yang terkena musibah. Ada orang yang terkena musibah. Musibah apa saja, ya. Kalau dia mengenal Allah, ketika dia mendapatkan musibah itu mengucapkan nopo. Selain itu, ucapkan nopo. Istighfar. Selain itu, alhamdulillah. Kena musibah kok alhamdulillah. Pripun niku? Kenapa? Karena dengan musibah tersebut, kalau dia sabar, dapat mengurangi nopo? Dosa. Dapat menggugurkan dosa. Kalau dia sabar, ya. Kalau dia nggak sabar, ya malah mendatangkan dosa. Tapi kalau dia bersabar, malah menggugurkan dosa tuh. Ya, itu kalau orang kenal sama Allah, hatinya tentram. Kenapa? Alhamdulillah, dosa saya bisa diampuni kalau saya sabar, kan gitu. Makanya kita kalau mengunjungi orang yang sedang sakit,
Kita ngasih motivasi dia apa? Motivasi, alhamdulillah Allah telah memberikan kepadamu sesuatu yang belum tentu Allah berikan kepada saya, yaitu apa? Penghapusan dosa. Itu kasih kabar gembira. Jangan malah apa? Kemarin tetangga saya juga sakit seperti ini, udah meninggal. Nah, itu nakut-nakuti, jangan. Mau kasih motivasi bahwa apa? Bahwa ya sakit ini jika sabar bisa menghapuskan dosa. Makanya doanya apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya tahur? Suci, bersih dari dosa, Masya Allah. Makanya itulah orang Islam ya kena musibah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, ya. Kemudian mendapatkan kenikmatan juga alhamdulillah, tetap selalu ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena dia memuji Allah. Dalam sulit dia juga memuji Allah, itu luar biasa. Ya. Dalam keadaan tidak sulit dia memuji Allah, lebih luar biasa. Ya. Karena ketika dia menghadapi kesulitan dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Dan perlu diketahui, Allah itu senang jika dipuji oleh hambanya. Ketika hamba itu mengucapkan alhamdulillah, apa kata Allah? Hamadani abdi, hambaku memujiku. Allah senang. Maka dalam keadaan sulit, dalam keadaan mudah, hendaknya selalu mengingat Allah. Selalu kenalnya kepada siapa? Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'rifillaha fir raha, ya'rifka fis syiddah." Kenallah sama Allah saat apa? Mendapatkan kenikmatan, ya. Maka Allah akan mengingatmu saat mendapati kesulitan. Ya, ingat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia dapat musibah, ya, dia malah mengucapkan alhamdulillah. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kan seperti itu. Ya, berdoa. Ya. Kemudian yang membuat hati dia jadi tentram apa ketika dapat musibah? Yaitu apa? Ketika dia mengucapkan seperti itu, dia mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah, yaitu mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang yang ketika kena musibah malah ingat kepada Allah, malah justru lebih kenal kepada Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena tidak semua orang seperti itu. Yaitu tadi, ya, ketika dia lagi mendapatkan kemudahan, mendapatkan kenikmatan, ingat sama Allah. Tapi ketika dapat musibah malah marah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang kena musibah malah mengucapkan tadi, malah ingat kepada Allah, malah mengenal Allah, maka dialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti ini, ya, dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan yang mudah, ya, kita selalu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tentram, dan kita tidak akan menjadi orang yang emosian. Kenapa? Karena tahu, ya, itu semua sudah diatur oleh Allah. Tinggal bagaimana saya menghadapi masalah ini, menghadapi ujian ini. Kemudian yang membuat hati dia tentram apa? Ya, bisa jadi ujian ini adalah pertanda Allah mencintai saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang, Allah akan menguji. Lihat ujiannya Nabi Ibrahim. Sudah lama mendambakan seorang anak. Ketika di usia sudah tua baru mendapatkan anak. Ketika anaknya sudah dewasa diminta apa? Disembelih. Ini ujian berat napa mboten? Berat sekali. Tapi apa? Nabi Ibrahim lulus enggak ujiannya? Lulus, alhamdulillah, seperti itu. Lulus ujiannya, ya.
Maka ingat, apabila Allah mencintai, Allah akan menguji. Jadi bisa jadi dengan ujian itu apa? Ya semoga ini pertanda Allah mencintai saya yang selama ini saya harapkan. Ya, makanya kita selalu berdoa apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu apa? Kecintaanmu, kecintaan orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amalan yang bisa mendekatkan aku untuk mencintaimu, seperti itu. Itu yang kita minta, ya. Nah, kalau kita ingatnya ya bahwa ini adalah pertanda Allah cinta kepada saya, hati jadi tentram atau mubatan? Tentram, ya. Merasa nyaman hatinya. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian contoh yang terakhir adalah contoh seseorang yang dia sudah banyak melakukan perbuatan dosa. Dosanya banyak sekali dia. Ya, pernah membunuh, pernah berzina, pernah minum khamar misalnya. Ya, suka mengambil harta orang lain misalnya. Dosanya luar biasa. Kemudian apa? Dia betul-betul menyesali perbuatannya. Dan dia betul-betul apa? Ingin bertaubat kepada Allah. Nah, kalau dia mengenal Allah, apa? Hatinya akan tentram. Kenapa? Karena Allah Maha mengampuni segala dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, law balaghat dunubuka ananas sama." Kalau dosamu itu ya sudah mencapai apa? Ya, mencapai langit. Maksudnya apa? Sebesar yang ada di langit. Tsumma astaghfartani, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, la ghafartu lak, aku akan ampuni. Tuh, maha murahnya Allah. Ya. Meskipun Allah memiliki azab yang sangat pedih, ya, akan tetapi Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Karena Allah Maha Penyayang kepada hambanya, Allah tidak pernah mengingat masa lalu hambanya. Coba, kalau Allah mengingat masa lalu hambanya, nggak akan ada yang masuk surga. Makanya kita kalau memaafkan orang itu apa? Lupakan kesalahannya. Seakan-akan dia tidak pernah apa? Melakukan kesalahan. Terutama seorang istri. Ya, jangan kesalahan suami beberapa tahun yang lalu dibawa pada hari ini. Ya, seperti itu. Lupakan masalah itu. Kenapa? Karena kalau masalah yang dulu itu, ya kesalahan yang dulu itu diingat sampai sekarang, suami nggak ada baiknya. Maka lihat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingat masa lalu hambanya. Kalau Allah mengingat masa lalu hambanya, nggak mungkin Allah mengampuni. Ini lihat, ya dosanya dosanya sangat banyak. Tapi kalau dia betul-betul bertaubat kepada Allah, Allah pasti ampuni. Makanya hati orang yang tadi bermaksiat, ya, dia sudah tidak lagi berputus asa kepada Allah. Kenapa? Karena dia kenal sama siapa? Kenal sama Allah. Kalau Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha mengampuni segala dosa. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi juga, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya." Kalau kamu mendatangi aku dengan membawa dosa apa sepenuh bumi, ya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, tapi kamu mendatangiku dalam keadaan tidak berbuat syirik, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan berikan ampunan juga apa? Sebesar bumi. Masya Allah. Ya, padahal dosanya apa? Sebesar apa? Bumi. Ya, sebesar bumi itu sedikit apa banyak? Banyak. Ya, kata sangat nih, ya. Tapi apa? Tapi Allah nggak melihat masa lalu hambanya. Apa? Allah melihat yang sekarang ini. Hambanya apa? Pengen bertaubat, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Bahkan apa? Orang yang bertaubat itu apa? Dosanya diampuni sebagaimana apa? Dia dilahirkan kembali.
Ya, seperti dia akan kembali, luar biasa. Ya. Dan Allah tidak pernah mengingat masa lalu hambanya. Maka siapa saja yang selalu mengenal Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apa saja, hatinya akan menjadi apa? Tentram. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperbanyak amal solih dan menjauhkan kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan dalam diri kita semuanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk masuk surga, yaitu surga Firdaus, tanpa hisab dan tanpa azab, dan dijauhkan dari api neraka, yaitu neraka Jahannam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.